Selamat pagi Bapak Ibu, berikut kami tampilkan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagian 1 dasar K3 dan kelembagaan oleh PT Lanto Masa Anugrah. Soal nomor 1. Yang dapat menjadikan kecelakaan kerja adalah A. Perbuatan manusia yang tidak aman, B. Jawaban A dan C benar, C. Kondisi yang tidak aman, D. Hanya jawaban C yang benar. Pembahasan. Jawabannya adalah jawaban A dan C benar. Menurut teori Feinberg and Germain tahun 1986, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah perbuatan manusia yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Nomor 2. Pengawasan K3 yang bersifat preventif dan represif meliputi A. Perencanaan, B. Perencanaan dan modifikasi, C. Perencanaan, pembuatan dan pemakaian, D. Pemakaian dan peredaran. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Perencanaan dan modifikasi. Pengawasan K3 dilakukan untuk memastikan ditaatinya setiap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku. Dengan artian, pengawasan bersifat preventif meliputi perencanaan kegiatan ini dilakukan agar terhindar dari masalah-masalah yang dapat membuat kerugian baik untuk perusahaan maupun pekerja. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah modifikasi untuk melihat hal yang tidak sesuai terhadap kegiatan yang dilakukan agar dapat diperbaiki untuk kebaikan terhadap perusahaan dan pekerja ke depannya. Nomor 3. Sebagai dasar hukum penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau ahli K3 adalah A. Permenaker nomor 2 tahun 1992, B. Permenaker nomor 4 tahun 1987, C. Permenaker nomor 2 tahun 1988, D. Permenaker nomor 1 tahun 1988. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Permenaker nomor 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 4. Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja akan dicabut kecuali A. Memenuhi peraturan perundangan K3, B. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan K3, C. Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya, D. Dengan sengaja atau karena kehilafannya menyebabkan terbukanya rahasia perusahaan atau instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Memenuhi peraturan perundangan K3. Menurut Permenaker nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 8 ayat 2 berbunyi, keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja dicabut apabila yang bersangkutan terbukti A. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, B. Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya, C. Dengan sengaja dan atau karena kehilafannya menyebabkan terbukanya suatu rahasia perusahaan atau instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan. Maka dari ketiga alasan yang dapat membuat keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja dicabut, jawaban A tidak termasuk dari salah satu alasan yang dapat menimbulkan dicabutnya keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu memenuhi peraturan perundangan K3. Nomor 5. Yang bukan merupakan kewajiban ahli K3 menurut peraturan perundang-undangan adalah A. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya, B. Memberikan gaji karyawan, C. Memintai keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja,
D. Membuat surat teguran terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan K3 di tempat kerja. Pembahasan. Jawabannya adalah memberikan gaji karyawan. Menurut Permenaker nomor per 02/Men 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 9 ayat 1 berbunyi, ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban A. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya. B. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. C. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya. Dari ketiga alasan ini, maka B merupakan jawaban yang tepat, yaitu memberikan gaji karyawan, karena bukan salah satu kewajiban dari ahli keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan perundang-undangan. Nomor 6. Pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat 1 menyatakan, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kecuali A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, D. Penghidupan yang layak. Pembahasan. Jawabannya adalah penghidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 berbunyi, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi dari ketiga hak yang diperoleh oleh pekerja atau buruh ini, penghidupan yang layak bukan termasuk dari hak untuk pekerja atau buruh. Nomor 7. Yang menjadi batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang mengakibatkan adanya korban luka-luka dan atau meninggal dunia. B. Terganggunya proses pekerjaan atau produksi walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan. C. Adanya kerusakan peralatan produksi. D. Lingkungan tercemar. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Terganggunya proses pekerjaan atau produksi walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan. Nomor 8. Pengertian keselamatan kerja secara filosofis ialah A. Suatu pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, baik karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. B. Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien. C. Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. D. Upaya untuk menekan kos dan berupaya untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pembahasan. Jawabannya A. Suatu pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, baik karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nomor 9. Dalam rangka pembinaan kepada tenaga kerja di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, salah satu kewajiban pengurus antara lain A. Melakukan audit K3, B. Mengadakan pemantauan lingkungan, C. Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru, D. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sekitar mengenai kemungkinan bahaya yang dapat timbul.
Pembahasan. Jawabannya adalah C. Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 9 Ayat 1 berbunyi, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. B. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. C. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi jawaban yang tepat dari pilihan nomor 9 adalah C. Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru. Nomor 10. Kondisi tempat kerja yang berbahaya tidak berkaitan erat dengan A. Cuaca, B. Cara kerja, C. Proses produksi, D. Mesin, pesawat, alat. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Cuaca. Potensi bahaya atau hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Maka dari 4 potensi bahaya tersebut, cuaca tidak masuk dari salah satu yang dapat menyebabkan kejadian berbahaya di tempat kerja. Nomor 11. Keputusan penunjukan ahli K3 oleh Menteri Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan A. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain, B. Dimutasi oleh pimpinan perusahaan ke daerah lain, C. Dimutasi oleh pimpinan perusahaan ke unit kerja lain, D. Terjadi pergantian jabatan. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain. Menurut Permenaker Nomor Per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 8 Ayat 1 berbunyi, keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja tidak berlaku apabila yang bersangkutan A. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain, B. Mengundurkan diri, dan C. Meninggal dunia. Dari pilihan jawaban yang tersedia, maka A adalah jawaban yang tepat, pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain. Nomor 12. Ahli K3 yang bekerja di perusahaan jasa K3 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. A. Setiap 3 bulan sekali, B. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan, C. Setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa berlaku surat keputusan penunjukannya, dan D. Setiap setahun sekali. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan. Menurut Permenaker Nomor Per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 9 Ayat 1 Poin B butir kedua berbunyi, memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan. Nomor 13. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ahli K3 berwenang untuk antara lain A. Membuat berita acara pemeriksaan pro justisia kasus kecelakaan kerja, B. Mengadakan analisa kecelakaan, C. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan, D. Melakukan audit eksternal.
Pembahasan. Jawabannya adalah C. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan. Menurut Permenaker nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 10 ayat 1 berbunyi, ahli keselamatan dan kesehatan kerja berwenang untuk A. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan, B. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya, C. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka jawaban yang tepat dari pilihan jawaban adalah C. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan. Nomor 14. Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja berlaku selama berapa tahun? A. 5 tahun, B. 1 tahun, C. 3,5 tahun, dan D. 3 tahun. Pembahasan. Jawabannya adalah D. 3 tahun. Menurut Permenaker nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 7 ayat 1 berbunyi, keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. 3 tahun. Nomor 15. Tembusan laporan pelaksanaan hasil tugas tenaga ahli K3 di tempat kerja ditujukan kepada A. Menteri Tenaga Kerja, B. Direktur Perusahaan, C. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, D. Pemilik perusahaan. Pembahasan. Jawabannya adalah C. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Menurut Permenaker nomor 02 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 9 ayat 2 berbunyi, tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B ditujukan kepada 1. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, 2. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat, 3. Direktur Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagian 1 tentang dasar K3 dan kelembagaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum yang lainnya, silakan subscribe, komen, like, dan share video ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata, kami dari PT Rantau Masa Anugrah mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu untuk video berikutnya.